Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ANAVA 2 jalur, main effect dan simple effect. Syarat penggunaan ANAVA 2 jalur adalah variabel bebasnya keduanya bersifat kategorikal, kemudian variabel tergantungnya, ini variabel tergantung adalah bersifat kontinu, minimal, interval, dan rasio. Karena apa? Karena kita akan mencari minnya di sini, dan syarat min adalah kita melakukan operasi aritmetika. Sedangkan data yang bersifat ordinal akan sulit untuk didapatkan min karena tidak dapat dikenakan rumus aritmetika. Contohnya adalah variabel bebasnya 2 jalur. Jalur yang pertama jenis kelamin pria dan wanita, kemudian jalur yang kedua adalah tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA. Variabel tergantungnya adalah performansi kerja. Kenapa dinamakan 2 jalur? Karena jumlah variabel bebasnya ada 2. Dalam hal ini jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Jika variabel bebasnya 3, katakanlah di sini ada satu lagi, misalnya lokasi tempat tinggal, desa dan kota, kita akan menggunakan ANAVA 3 jalur. Misalkan hipotesis penelitian kita adalah jenis kelamin mempengaruhi performansi kerja. Kemudian dilanjutkan dengan tingkat pendidikan mempengaruhi performansi kerja. Jadi masing-masing variabel bebas diwujudkan dalam satu hipotesis dan dijawab melalui satu koefisien secara spesifik, F test untuk jenis kelamin dan F test untuk tingkat pendidikan yang dilakukan dalam sistem ANOVA. Sementara itu hipotesis statistiknya atau hipotesis kerjanya adalah tidak didapatkan perbedaan pria dan wanita, kemudian tidak didapatkan perbedaan dalam hal performansi kerja antara individu yang lulusan SD, SMP, dan SMA. Karena ini kita lakukan bersama-sama, kita menggunakan ANOVA. Namun ketika kita melakukan sendiri-sendiri, kita bisa menggunakan uji T di sini, kemudian di sini kita menggunakan ANOVA 1 jalur. Bisakah saya melakukan seperti ini? Menganalisis sendiri-sendiri, ini melakukan uji T, kemudian ini dilakukan dengan menggunakan ANAVA. Bisa, namun kita akan mendapatkan informasi yang tidak komplit atau informasi yang tidak komprehensif, karena di dalam wanita dan pria ada tingkat pendidikan. Wanita memiliki lulusan SD, SMP, dan SMA. Demikian juga untuk pria, sehingga ketika kita melakukan uji sendiri-sendiri, kita akan mendapatkan informasi yang tidak lengkap. Kita seakan-akan pria itu secara eksklusif dan wanita secara eksklusif, tidak ada kaitannya dengan tingkat pendidikan. Seperti halnya gajah, analisis akan mendapatkan informasi-informasi parsial dan tidak terkait antara satu dengan yang lainnya. Prosedur analisis. Berikut ini prosedurnya. Kita melakukan uji analisis untuk mendapatkan nilai F. Yang pertama kita lihat adalah interaksi. Jika interaksinya signifikan, kita akan melakukan uji alternatif dengan melalui simple effect analysis, melalui pair comparison. Kemudian jika tidak signifikan, artinya tidak ada interaksi, dan kita akan bisa melakukan uji secara langsung seperti yang kita rencanakan di awal, uji F untuk masing-masing variabel bebas. Mari kita praktek di Jamovi. Kita mulai dengan contoh ketika ANAVA tidak mendapatkan interaksi. Lakukan analisis varians, kemudian masukkan variabel dependennya di sini, dalam hal ini performance. Kemudian fix faktornya itu adalah gender dan education. Kemudian cek apakah ada interaksi ataukah tidak. Kemudian kita lanjutkan ke post hoc jika kita menemukan uji yang signifikan. Masukkan variabel-variabel yang akan dianalisis. Kemudian dicek interaksi. Di sini ternyata tidak ada interaksi. Interaksinya di atas 0,05, sehingga kita bisa melakukan analisis secara main effect, efek yang pertama, dan ini adalah efek yang kedua. Efek yang pertama, gender memiliki perbedaan yang signifikan antara pria dan wanita dalam hal performance. Kemudian tingkat pendidikan juga mendapatkan hasil
yang signifikan. Ketika kita mendapatkan hasil yang signifikan pada main effect, kita akan masuk ke dalam uji lanjutan atau yang dinamakan dengan post hoc analysis. Post hoc dilakukan jika ada pengaruh variabel independen yang signifikan, sudah terbukti, kemudian kategori variabel tersebut biasanya lebih dari 2. Dalam hal ini kita fokus ke tingkat pendidikan karena ada 3, SD, SMP, dan SMA. Di post hoc ini kita akan melakukan uji yang spesifik antara SD dengan SMP, SD dengan SMA, SMP dengan SMA, dan seterusnya. Berikut ini hasil uji post hoc yang dilakukan pada tingkat pendidikan. Kita lihat setiap kombinasi dari level-level di dalam tingkat pendidikan dianalisis. Yang pertama SD dan SMP. Kita lihat di sini signifikan. Kemudian SD dan SMA, SMP dan SMA, semua kombinasi yang diuji mendapatkan hasil yang signifikan. Sebagai catatan, untuk melihat manakah yang lebih tinggi, kita lihat ini berlaku misalkan X dikurangi Y. Jika X dikurangi Y di bawah 0 alias negatif, artinya Y lebih besar daripada X. Kita lihat di sini SMP dan SD ternyata hasilnya negatif, sehingga dapat dikatakan SD lebih kecil daripada SMP dalam hal variabel yang dianalisis. Dalam hal ini adalah performansi kerja. Sementara itu antara SD dan SMA lebih besar SMA, dan SMP dengan SMA juga lebih besar SMA, sehingga dapat diurutkan seperti ini: SD, kemudian SMP, kemudian SMA dalam hal performansi kerja. Kita masuk contoh yang kedua, yaitu ketika ANAVA mendapatkan hasil yang signifikan terkait dengan interaksi. Untuk mempelajari apa yang dinamakan dengan interaksi selengkapnya, saya sudah membuat video, judulnya adalah Interaksi dalam Analisis Statistika. Misalkan kita melakukan analisis, kalau tadi adalah performance, sekarang kita variabelnya adalah endurance. Kemudian kita dapatkan endurance di sini ada interaksi antara tingkat pendidikan dan gender. Meskipun tingkat pendidikan signifikan dan gender juga signifikan, kita lihat di sini, namun oleh karena ada interaksi yang signifikan, kita tidak bisa menafsirkan langsung seperti sebelumnya dengan melakukan perbandingan antara SD, SMP, dan SMA. Karena dengan adanya interaksi, ada satu yang dinamakan dengan kondisional. Artinya perbedaan itu hanya terjadi jika, jadi misalkan SD itu lebih tinggi daripada SMP atau sebaliknya jika pada gender tertentu. Artinya interpretasi terhadap tingkat pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan gender. Seperti yang kita lihat sebelumnya, jika kita mendapatkan hasil interaksi yang signifikan, kita melakukan simple effect analysis dengan menggunakan pair comparison. Di dalam Jamovi tinggal diklik saja masuk ke dalam menu post hoc, namun tanpa koreksi. Karena jika melakukan koreksi, ibaratnya kita sudah melakukan post hoc. Oleh karena ini bukan hasil dari analisis, melainkan prior analysis, kita pilih no correction. Kemudian masukkan ke dalam sel selanjutnya adalah interaksi yang ingin kita eksplorasi lebih lanjut. Hasilnya adalah seperti ini. Akan ada setiap kombinasi, jadi SD pria, SD wanita, SMP pria, dan SMP wanita. Semuanya akan dibandingkan dengan kombinasinya. Kita harus menemukan pola dari hasil-hasil yang kita dapatkan di sini. Ini akan sangat sulit sekali kecuali kita sudah memiliki hipotesis. Misalkan katakanlah hipotesis kita adalah SD pria lebih tinggi daripada semua kombinasi yang ada. Jadi kita tinggal fokus ke sini. Akan tetapi jika kita tidak punya hipotesis secara spesifik, misalkan kita mengatakan SD lebih tinggi daripada SMP, kemudian di jenis kelamin wanita saja atau pria saja, kita bisa memusatkan pada analisis secara spesifik. Namun jika kita tidak punya hipotesis yang secara spesifik, kita bisa melihatnya di dalam plot. Masukkan tingkat pendidikan ke dalam estimated marginal means, kemudian gender, kemudian Jamovi akan menampilkan gambar plot seperti ini. Kita lihat di sini yang paling tinggi adalah
pria SD dalam hal endurance, kemudian diikuti oleh wanita yang lulusan SMA, menunjukkan bahwa endurance kerja yang paling tinggi adalah pria SD dan wanita. Kemudian kita uji, kita lihat di dalam hasil analisis ternyata signifikan. Kita menyimpulkan bahwa hasil simple effect menunjukkan endurance kerja pria lulusan SD lebih tinggi secara signifikan daripada wanita lulusan SMA. Mohon maaf, ini harusnya SMA. Berikut ini terminologi yang ada di dalam ANAVA 2 jalur. Yang pertama main effect, interaksi, simple effect, dan post hoc. Main effect adalah efek utama yang menjawab hipotesis utama dalam penelitian ketika tidak ada interaksi, ditunjukkan oleh F between subject pada hipotesis yang diuji. Ini ada dua hipotesis, yaitu gender dan tingkat pendidikan. Sementara itu, jika kita menemukan hasil uji main effect yang signifikan, kita kemudian bisa melanjutkan ke post hoc analysis atau analisis lanjutan, yaitu ketika kita mendapatkan perbedaan yang signifikan antar kelompok dari ANAVA. Biasanya dilakukan dengan peer comparison dengan menggunakan koreksi, ada CV, ada Bonferroni, ada bermacam-macam. Kemudian biasanya dilakukan pada dua kelompok karena uji F sudah mendapatkan informasi mengenai perbedaan dua kelompok. Namun demikian ada beberapa penelitian yang meskipun dua kelompok juga melakukan post hoc untuk melihat manakah yang lebih tinggi, karena uji F hanya bisa memberikan informasi mengenai perbedaan saja, tidak bisa memberikan informasi mengenai mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Kemudian interaksi adalah ada perbedaan namun bersifat kondisional. Artinya perbedaan tersebut adalah dengan syarat atau hanya terjadi. Jadi misalkan di sini tadi kita sudah melihat bahwa tingkat pendidikan itu lebih tinggi dalam hal endurance pada lulusan SD, namun hanya terjadi pada pria saja, tidak terjadi pada wanita dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah simple effect, adalah uji perbedaan antar kombinasi level atau grup ketika didapatkan nilai interaksi yang signifikan. Dari sini akan muncul berbagai macam kombinasi yang akan dianalisis. Simple effect dilakukan tanpa koreksi. Apa bedanya post hoc analysis dan simple effect? Keduanya kan sama-sama mengandung peer comparison. Benar. Akan tetapi post hoc adalah uji lanjutan ketika peneliti ingin mengetahui lebih detail mengenai hasil uji ANOVA. Sebaliknya, simple effect bukan post namun prior, adalah implikasi ketika main effect tidak dapat menjawab pertanyaan penelitian karena adanya interaksi. Ada beberapa diskusi, salah satunya ada orang yang menanyakan apakah perbedaan antara simple main effect dengan post hoc. Jawaban dari Josh Weiss memberikan banyak pencerahan. Simple effect adalah a priori, sedangkan post hoc adalah posteriori, artinya post analysis. Dalam posteriori kita melakukan koreksi, salah satunya adalah Bonferroni dan sebagainya. In the first case, dalam hal ini simple effect atau pendekatan a priori, kita tidak perlu melakukan koreksi terhadap uji-uji yang kita lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.